Shalom, Shalom jemaat JKI Penuai Wolonggong yang luar biasa dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Luar biasa. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus baik buat kita semua. Cara terbaik untuk menemukan diri kita adalah dengan memberikan diri kita dalam pelayanan kepada orang lain. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah sesama yang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Melayani adalah keputusan, bukan masalah mampu atau tidak, tetapi mau atau tidak. Bila dilakukan, maka Tuhan akan memberi kita kemampuan. Jemaat JKI Penuai Wolonggong, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias. Semangat bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur bersama kebaikan Tuhan dan kasih-Nya kita ada pada hari ini. Mari kita mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih memuji Tuhan kita. Mari kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang berikan. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena kasih-Mu Bapa kami dapat beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau selalu ada bersama kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Melihat kami memuji nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan Allah kita hadir di sini. Amin semuanya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, amin. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua.
tempat dimanapun kita beribadah. Amin. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Semua kita angkat pujian ini. Tuhan, kami rindu. Terima kasih Bapak. bersama anugerah-Mu. Layakan setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih bersama anugerah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat JKI Penua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biar kebenaran itu boleh hidup dan tinggal dalam kehidupan kita. Amin saudara. Judul dari khotbah hari ini adalah kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri. Saudara, saya mau mulai dengan satu quote yang sangat-sangat tegas. Alkitab adalah sumber kebenaran sejati.
Alkitab adalah kebenaran absolut. Artinya, dulu benar, di tengah-tengah prosesnya benar, tidak pernah jadi salah, dan sampai ke akhir kehidupan manusia itu juga pasti benar. Nah, Alkitab itu adalah kebenaran yang absolut. Nggak pernah salah, tidak bisa dibantah, dan orang-orang coba membantah gitu, tapi tidak terbukti kesalahannya, saudara. Artinya, Alkitab ini adalah kebenaran yang memang sangat-sangat absolut. Semua ketika di-compare dengan Alkitab, Alkitab adalah yang paling benar. Karena dia adalah kebenaran yang absolut. Oke, saudara. Ternyata dalam hidup ini ada kebenaran-kebenaran yang kita anggap itu benar, yang mayoritas anggap itu benar, tetapi ketika di-compare dengan Alkitab, ternyata itu clash, bertentangan. Nah, ini yang kita mesti hati-hati. Kalau dosa itu gampang dikasih taunya. Dosa itu misalnya berjudi, membunuh, berbohong gitu kan, berzina gitu, itu dosa. Dan untuk kasih taunya gampang karena itu jelas-jelas salah gitu. Kalau kebenaran yang sejati gampang gitu, hidup kekudusan gitu, sesuai dengan apa, menjaga kekudusan, itu gampang, itu yes, iya. Nah, tapi kalau kebenaran diri sendiri ini bahaya. Kenapa? Karena kita anggap benar, tapi ternyata Alkitab berkata bahwa itu salah. Benernya cuma buat kita aja, atau benernya cuma buat sekelompok orang, dan itu bahaya, saudara. Kebenaran diri sendiri ini bisa sangat-sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Nah, pernah ada masa di dalam perjalanan bangsa Israel, mereka nggak punya raja, mereka nggak punya siapa-siapa yang memerintah gitu, dan mereka hidup menurut apa yang mereka anggap benar. Mari sama-sama kita buka di dalam Hakim-Hakim 17. Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6. Saudaraku, mari sama-sama kita baca. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi orang mau bikin apa, yang penting benar menurut dirinya sendiri, mereka buat itu. Kalau mereka anggap sesuatu itu benar, ya mereka mengerjakan itu. Dan ini bahayanya luar biasa. Makanya di zaman hakim-hakim itu, Tuhan bolak-balik mengirim hakim, ya, mengangkat hakim supaya apa? Mengembalikan bangsa Israel ini kepada firman-Nya yang benar. Nggak bisa. Orang hidup menurut kebenaran dirinya sendiri, dan suka-suka gua, yang penting aku anggap ini benar gitu. Hasilnya nggak benar. Buktinya apa? Bangsa Israel kembali lagi jatuh di dalam penyembahan berhala. Jatuh lagi di dalam mengingkari firman Tuhan. Nggak bisa dekat lagi dengan Tuhan. Itu menjauh dari Tuhan. Selalu begitu. Makanya dibangkitkan hakim ini. Karena di zaman itu orang itu berbuat apa yang benar menurut pandangannya diri sendiri. Nah, itulah kebenaran diri sendiri. Nah, kita mesti lihat apa saja sih yang kita pegang dalam hidup ini yang kita anggap itu benar, tapi belum di-compare dengan firman Tuhan. Dan ketika di-compare, kalau itu totally salah, clash dengan firman Tuhan, berarti itu adalah kebenaran diri sendiri yang harus kita rubah. Kita buang itu dan kita gantikan dengan kebenaran yang datang dari firman Tuhan. Karena kebenaran yang datang dari firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Alkitab adalah sumber kehidupan. Kalau kita mau hidup kita benar, baik, kudus, berkenan di hadapannya Tuhan, harus kembali kepada firman Tuhan. Ganti kebenaran diri sendiri kita, ubah dengan kebenaran yang datang daripada Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita mau lihat contohnya deh. Contoh 1. Ketika kita survei, misalnya 20 orang kita survei, boleh gak kita memukul anak? Saya rasa mungkin 18 atau 19 akan berkata tidak boleh memukul anak. Betul? Ada undang-undangnya lagi. Undang-undang nomor 39 tahun 99 itu berkata bahwa setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, atau dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan. Saudara,
ada hukumnya, ada undang-undangnya. Dan saya percaya undang-undang ini nggak salah. Cuman yang salah adalah apapun yang terjadi kita tidak boleh mukul anak. Nah itu salah tuh, saudara. Itu kebenaran diri sendiri yang tadi saya tadi bilang bahwa mungkin sebagian besar atau 18 atau 19 orang dari 20 akan berkata bahwa tidak boleh memukul anak. Cuman apa kata firman Tuhan tentang itu? Mari sama-sama kita cek yuk. Mari kita buka di dalam Amsal 23. Amsal 23 ayat 13 dan 14. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Loh, kok kayaknya yang tadi kebenaran diri sendiri berkata bahwa kalau aku mukul anak, aku tidak mengasihi anakku. Kalau ada orang tua mukul anak, berarti orang tua itu tidak mengasihi anaknya. Berapa banyak orang tua yang setelah memukul anak tuh nangis, kenapa? Aku bukan orang tua yang baik, aku bukan orang tua yang mengasihi anakku. Buktinya aku memukul anak aku. Nah, ketika kita compare dengan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan bilang begini. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Saudara, kalau kita tidak menyelamatkan masa anak-anak mereka, tidak meluruskan di masa anak-anak, nanti di masa teenagernya, mereka akan semakin kehilangan, saudara. Didikan, teguran, hajaran, itu pukulan yang benar pada waktunya, itu akan menyelamatkan mereka. Berapa banyak anak muda yang rebel, kriminal, dan gak bisa diomongin lagi, sudah tidak punya penghormatan kepada orang tua, kepada siapapun. Itu karena masa kecilnya tidak diurus dengan baik. Alkitab berkata bahwa kita menyelamatkannya loh dari dunia orang mati. Amsal 13 ayat 24 juga berkata seperti ini. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saudara, bukankah tadi quote yang tadi berkata bahwa tidak boleh memukul anak? Kalau kita mengasihi anak kita tidak boleh memukul anak kita. Bukankah terbalik ini? Kelas bertentangan dengan apa yang Alkitab kita ajarkan. Alkitab kita mengajar bahwa siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ketika sebuah disiplin diperlukan terhadap seorang anak, lakukanlah itu. Justru karena kita mengasihi mereka, kita ingin menyelamatkan masa remaja, kita ingin menyelamatkan akan masa tuanya, kehidupannya. Justru itulah kita memberikan disiplin seperti itu. Nah, izin ini bukan karena saya yang mengizinkan, bukan. Izin ini didapat dari siapa? Tuhan yang mengizinkan loh untuk kita memukul anak kita dengan cara yang benar pada waktunya. Sehingga Alkitab bilang bahwa supaya tidak mempermalukan ibunya. Berapa banyak ibu yang malu ketika harus berhadapan dengan anaknya yang begitu rebelnya. Gak bisa diaturnya. Sehingga punya masalah dengan orang lain. Sehingga punya masalah dengan aparat hukum dan lain sebagainya. Malu sebagai seorang ibu. Tapi Alkitab berkata bahwa siapa yang tidak mendidik, menghajar anaknya itu akan mempermalukan ibunya, saudara. Alkitab jelas-jelas memperbolehkan. Cuman ada bagian-bagian yang harus kita pelajari juga. Amin, saudara. Efesus 6 ayat 4. Kita lihat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, kalau kita mukul, yang kita takut adalah kan amarah mereka jadi bangkit kan mereka jadi marah, mereka jadi makin rebel, mereka jadi makin gak karuan gitu karena dipukul. Mereka dendam, mereka jadi orang tua aku juga mukul aku gitu. Mereka gak mengasihi aku. Bukan, saudara.
Justru kita mesti tahu bahwa kalau pukulan ini mendatangkan amarah bagi kita, amarah anak bagi orang tua, berarti kita salah memukul. Kita salah, waktunya salah, caranya salah. Setiap pukulan yang diberikan kepada anak kita harus mendatangkan didikan dan harus membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Banyak orang tua juga mukul, main asal-asal pukulnya, tendang sana, tendang sini, sehingga beradu tuh, benar-benar ribut, berantem gitu. Dan ini juga bukan satu hal yang diperbolehkan oleh firman Tuhan. Nah, seperti itulah kebenaran diri sendiri. Bahaya kalau kita berkata bahwa tidak boleh. Anak sudah serusak apapun tidak boleh dipukul. Salah. Firman Tuhan tidak mengajar seperti itu. Nanti ujung-ujungnya yang malu kita orang tuanya. Benar. Nanti ujung-ujungnya yang ke dunia orang mati ya anak kita sendiri. Ingat, firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Mau tahu caranya hidup yang benar? Hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Rubah prinsip, aku tidak boleh mukul anak. Apapun yang terjadi tidak boleh mukul anak. Rubah itu. Justru aku mengasihi anakku. Aku akan memberikannya pukulan untuk mendatangkan didikan yang tepat. Aku akan memberikan pukulan. Supaya apa? Supaya dia tahu bagaimana caranya untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya dia tahu bahwa apa yang dilakukannya sudah kelewat batas dan salah. Amin, saudara. Dan setiap pukulan yang dikerjakan tidak boleh mendatangkan amarah bagi sang anak. Justru mereka tahu bahwa, oh, orang tua aku mengasihi aku, makanya mereka memukul aku. Contoh yang kedua dari kebenaran diri sendiri. Persamaan hak asasi manusia LGBT itu berkata bahwa manusia itu boleh memilih, terserah, boleh memilih. Itu keputusan. Yang pria kalau tidak suka jadi pria ya boleh jadi wanita. Yang wanita ya boleh jadi pria gitu. Toh sama aja, tidak mengganggu siapa-siapa. Toh sama aja, semua masing-masing mengurus kehidupannya sendiri gitu. Nah, ternyata kalau di-compare, ternyata nggak benar. Apakah pria itu sama dengan wanita? Apakah wanita itu sama dengan pria? Lah, saya percaya setiap pekerjaan pria itu bisa dikerjakan oleh wanita. Wanita ada yang jadi supir bus, banyak banget. Wanita banyak juga yang jadi carpenter, banyak yang jadi plumber juga ada gitu. Saya pernah lihat wanita itu mengerjakan hal-hal yang bahkan sulit banget gitu. Untuk laki-laki aja kadang-kadang sulit, tapi dikerjakan oleh wanita. Ya, bisa juga. Saya percaya itu bisa dikerjakan. Demikian juga laki-laki. Laki-laki itu mau jadi hairdresser, mau jadi penjahit, mau jadi apapun yang wanita kerjakan itu bisa. Ya paling mengandung sama menyusui lah yang nggak bisa gitu ya kan. Tapi di dalam pekerjaan ya persamaan hak itu ya oke lah. Cuma di dalam persamaan, di dalam prinsip laki-laki itu sama dengan wanita. Sehingga kalau laki-laki mau jadi wanita itu ya terserah dia. Nah, ini yang salah. Ini yang kebenaran diri sendiri. Oke, kita mau lihat. Alkitab ternyata jelas-jelas berkata bahwa laki-laki itu beda dengan perempuan. Perempuan itu beda dengan laki-laki. Kita lihat yuk. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-7. 1 Korintus 11 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Saudara, nah beda. Cara kita memancarkan kemuliaan tuh beda. Laki-laki itu memancarkan kemuliaan Allah. Wanita memancarkan kemuliaan laki-laki. Makanya kalau ada quote bilang gini, behind every successful man ada
wanita yang hebat di belakangnya. Saya percaya gitu karena memang wanita pria yang hebat itu ada wanita yang memancarkan kemuliaan, wanita hebat yang memancarkan kemuliaan laki-laki sehingga laki-laki ini makin memancarkan akan kehidupannya sehingga makin sukses, makin berhasil, makin hebat dan lain sebagainya. Laki-laki ini memancarkan kemuliaan Allah. Beda. Makanya beda cara, beda treatmentnya itu beda. Kalau dilihat dari sini beda dong. Makanya setiap laki-laki yang mau jadi perempuan lah jadi bingung lagi nih. Setiap perempuan yang mau jadi laki-laki bingung lagi. Kenapa? Karena yang terbaik adalah ketika kita diputuskan Tuhan untuk menjadi seorang wanita. Biarlah kita menjadi seorang wanita dan itu yang terbaik buat kehidupan kita. That's the best. Kenapa kita akan memancarkan dengan baik kemuliaan laki-laki. Ketika kita diciptakan Tuhan sebagai seorang laki-laki, kita akan, itu adalah yang terbaik buat kehidupan kita dan kita bisa memancarkan kemuliaan Allah dengan baik, saudara. Di mana lagi perbedaannya? Ayat selanjutnya mungkin. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Saudara, beda kan waktu pas penciptakan beda. Adam diciptakan bukan karena Hawa. Adam diciptakan oleh Tuhan langsung. Tetapi ketika Hawa diciptakan, itu karena laki-laki. Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia seorang diri saja nih. Ketika ada yang bantuin, ada yang support, ada yang dukung, ada sesosok wanita yang memancarkan kemuliaan Adam menjadi lebih baik lagi gitu. Itu yang dikatakan Alkitab bahwa tidak baik kalau seorang diri saja. Nah, saudara, beda sekali. Bagaimana dengan Efesus? Efesus 5 ayat 23 berkata bahwa karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Suami adalah kepala istri. Oke, kita lihat lagi 1 Korintus 11. Balik lagi ke 1 Korintus 11. Ayat yang ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Beda loh ternyata laki-laki sama perempuan kepalanya. Kepala dari laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Nah, kalau sudah laki-laki memutuskan jadi perempuan, nah kepalanya bagaimana dong nih? Kan bingung lagi, saudara. Percayalah apa yang didesain Tuhan untuk kehidupan kita, itu adalah yang terbaik. Ketika kita menjadi seorang perempuan, itu yang terbaik buat kita. Kepala kita adalah suami kita. Kita punya suami yang mengepalai kehidupan kita, dan suami yang takut akan Tuhan akan membawa sang istri untuk mengenal lebih lagi kepada Tuhan. Jadi indah, saudara, ketika kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak dibolak-balik karena ada wanita yang bisa hebat seperti laki-laki. Saya percaya ada wanita yang bisa hebat seperti laki-laki. Tapi kalau kita mau lihat, engkau akan lebih hebat ketika apa? Ketika kembali kepada firman. Engkau sudah hebat nih, masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya engkau pasti akan jauh lebih hebat. Karena setiap kebenaran diri sendiri itu perlu rela dibongkar. Kenakan apa yang Kristus mau dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, apalagi nih kebenaran diri sendiri yang biasanya ini kita ketemu ini dalam tiap-tiap hari-hari kita. Misalnya yang paling kerja banyak itu yang dapat hasil yang paling banyak.
yang paling hebat itu yang dapat reward gitu. Yang paling apa ya? Pokoknya ya begitulah, yang lebih hebat itu yang dapat bonus, yang lebih cepat itu yang menang, yang lebih baik itu yang harusnya yang dapat reward dan lain sebagainya, saudara. Ternyata itu kebenaran diri sendiri loh. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Betul. Makanya kadang-kadang kebenaran diri sendiri ini buat kita jadi headache sendiri, jadi sakit kepala sendiri. Kenapa? Kita yang sudah baik, kita yang sudah rajin, kita yang sudah kerja paling keras, tapi yang dapat reward adalah orang lain. Kita yang paling setia, kita yang paling nggak pernah bikin kesalahan, kita yang paling istilahnya menghormati bos kita. Tapi yang dikasih jam lembur itu orang lain. Panas. Wah. Tapi apakah sih ada kebenarannya seperti kayak gitu? Ada gak sih? Yang biasa-biasa nggak pernah bisa dapat reward, karena yang dapat reward selalu yang bagus, selalu yang paling hebat, selalu yang paling kerjanya lebih lama, senior, selalu yang paling hebat gitu. Apakah ada di situ? Tuhan itu pernah memberikan satu perumpamaan. Mari sama-sama kita lihat ya di dalam Matius 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, ya. Ini ada cerita yang sangat-sangat menarik sekali gitu, karena Tuhan itu pernah dinilai tidak adil sehingga menimbulkan iri hati kepada banyak orang, banyak pekerja saat itu gitu. Ada orang sudah sepakat 1 dinar sehari nih oleh Tuhan gitu kan, 1 dinar sehari. Ada orang-orang yang pergi keluar pukul 9 pagi, banyak orang yang masih menganggur nih. Jam 12, jam 3 dipanggil lagi bekerja. Jadi jam 9 bekerja, jam 12 bekerja, jam 3 bekerja gitu. Lalu ada yang jam 5. Ternyata ketika Tuhan memberikan reward, ternyata rewardnya sama aja. Yang kerja sedikit dapatnya sama dengan yang kerja banyak. Nah, kebenaran diri sendiri akan bilang itu nggak adil, nggak adil. Lah aku kerja lebih banyak. Kenapa Tuhan nggak adil? Benar nggak? Nggak pernah ada tuh sebenarnya statement bahwa yang baik itu yang kerja paling keras itu adalah yang dapat rewardnya. Memang setiap usaha kita itu akan mendatangkan sebuah result tersendiri. Kalau usaha kita baik, ya kita akan mendapatkan hal yang baik. Cuman hal yang baik itu belum tentu reward bentuknya. Belum tentu. Hal yang baik itu belum tentu belum tentu promosi dari bos. Belum tentu. Nggak ada contohnya. Nah, yang kita bisa tahu adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Mari sama-sama kita lihat di Matius 20 di cerita yang tadi, di ayat yang ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara, terserah Tuhan dong. Benar gak? Yang kita tahu adalah Tuhan itu baik buat semua orang. Terserah Tuhan dong. Kalau Tuhan mau mempromosi siapa duluan, Tuhan mau memberikan yang mana, sebagian yang lebih besar yang mana, atau apapun lah yang Tuhan set up dalam kehidupan kita, yang penting itu kan baik buat kehidupan kita dan baik buat kehidupan orang lain gitu. Bener gak? Cuman ya ini kebenaran diri sendiri. Aku yang paling rajin, aku yang pekerja paling keras, harusnya aku duluan dong. Harusnya aku dapat lebih banyak dong. Kalau yang lain sedinar, aku 2 dinar dong. Oke, kalau aku sedinar, yang lain 50 setengahnya dong. 50%-nya dari sedinar gitu. Atau yang kerja cuma 1 jam, ya 1/10-nya dong.
kita sudah punya mindset kebenaran diri sendiri, dan itu fatal. Berapa banyak orang sakit hati gara-gara ini, saudara. Benar gak? Nah, hari ini biar kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan itu baik. Kebenarannya itu memerdekakan kehidupan kita. Kalau kita tidak menjadi iri, karena kita tahu bahwa Tuhan itu bermurah hati, baik kepada siapa saja, dan Tuhan terserah Tuhan mau kasih yang bermurah hati kepada siapa saja, itu terserah Tuhan. Kalau kita punya mindset kebenaran itu, kita nggak gampang sakit hati, saudara. Benar, saudara? Nah, biarlah kebenaran diri sendiri ini kita buang. Kita gantikan dengan kebenaran yang datang daripada Tuhan. Dan lihat hidup kita. Pasti akan semakin mudah menjalani hidup ini karena kita menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Jadi jangan hidup menurut kebenaran diri sendiri. Hakim-hakim tuh dibangkitkan oleh Tuhan supaya orang-orang Israel ini tidak hidup menurut cara pikirnya sendiri aja. Ada firman Tuhan yang adalah sumber kehidupan yang bisa membawa mereka mendekat kepada Tuhan. Nah, demikian juga dengan halnya dengan kita. Ayo kita buang segala bentuk kebenaran diri sendiri. Yang benar itu kita cek lagi dengan firman Tuhan. Kalau clash bertentangan, aku mau hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Kalau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yes, aku sudah punya kebenaran yang sejati. Aku akan terus mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Sehingga jemaat ini bisa jadi jemaat yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin hari semakin mengenal firman-Nya. Semakin hari semakin menyukai kebenaran firman Tuhan. Karena ini membuat kehidupan kita berjalan lebih mudah, saudara. Amin, saudara. Dan kita bisa menjadi terang bagi banyak orang. Sekali lagi, biar kebenaran Tuhan yang sejati itu yang memerintah dalam kehidupan kita. Kebenaran Tuhan yang sejati itu yang tinggal dan hidup dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh memancarkan kebenarannya. Dan hidup kita bisa menjadi terang bagi banyak orang. Amin, saudara. Jangan hidup dengan kebenaran diri sendiri. Hiduplah dengan kebenaran sejati yang datang daripada Tuhan. Carilah hikmat Tuhan. Carilah kebenarannya Tuhan. Carilah kebajikan-kebajikan kemurahannya Tuhan. Itulah yang kita hidupi. Amin, saudara. Saya mau tutup khotbah hari ini. Dan biar kita berdoa. Minta Tuhan intervensi dalam kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang kita anggap benar selama ini, tapi ternyata salah, biar Tuhan yang merubah, menunjukkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memasukkan kebenaran-kebenaran yang sejati itu, karena Dia adalah sumber kebenaran. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Tuhan, kami belajar Tuhan untuk membuang setiap kebenaran diri sendiri Tuhan Yesus yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau pakai, kami mau kenakan kebenaran yang sejati itu Tuhan. Firman-Mu mengajarkan dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu Tuhan memenuhi setiap hati kami Tuhan. Supaya kami hidup di dalam kebenaran yang sejati, kebenaran yang real, kebenaran yang absolut itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat JKI Penuai ini Tuhan. Biar jemaat ini boleh tumbuh menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, menjadi jemaat yang mengasihi Engkau, jadi jemaat yang hidup di dalam jalan dan kebenaran-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Shalom buat semua jemaat yang sudah hadir dan juga mengikuti ibadah secara online JKI Jire. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama hari ini. Kebaktian Nawastu setiap minggu diadakan jam 10 pagi secara online streaming. Kita doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kebaktian JKI Host diadakan setiap minggu jam 2 via YouTube Nuraini Jire. Kebaktian JKI Hawk diadakan setiap hari Minggu jam 6 melalui via YouTube Hawk Sydney Official. Doakan agar seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam setiap ibadah. Komsel minggu ini,
Komsel Ala Indo di hari Senin jam 7 PM dengan Pastor Benny Samuel. Komsel Islek setiap Rabu 7.30 bersama Pastor Donitan. Komsel Maskot setiap hari Kamis jam 7 dengan Pastor Jeffrey. Komsel Hisdal dan Siti setiap hari Jumat 7.30 bersama Pastor Villa. Komsel Kemsi di hari Jumat jam 7 bersama Miss Fanny. Connect Group Youth di hari Sabtu jam 7 bersama Pastor Yohana. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mau membawa persembahan dengan cara transfer, silakan transfer ke akun gereja Indonesian Christian Fellowship, BSB number 082 332, account number 83594 Shalom untuk buat semua yang sudah bergabung di ibadah streaming JKI Penuai Wolonggong siang hari ini. Tetaplah kita bersyukur dalam segala hal. Amin. Terima kasih kepada Pastor Iwan Santoso dan semua pelayan Tuhan yang sudah melayani kita siang hari ini. Maju terus dalam ladang Tuhan. Be blessed. Kebaktian JKI Penuai Wolonggong diadakan setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya, jam 2 siang. Ibadah untuk sementara tetap kita adakan secara online streaming. Doakan apabila kita teringat rekan-rekan kita atau saudara kita dimanapun mereka berada. Mari kita invite dia supaya dia bisa ikut beribadah bersama-sama di JKI Penuai Wolonggong ini. Terima kasih, dan kebaktian yang akan datang akan kita adakan pada Sabtu 13 November 2021 jam 2 siang bersama Pastor Donitan. Mari kita bawa jiwa-jiwa kita, bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan Allah kita. Be blessed. Tiba saatnya kita akan membawakan persembahan, perpuluhan kita atau ucapan syukur kita. Mari sebelumnya kita sama-sama kita berdoa. Bagi Bapak Ibu yang mau mentransfer ke akun gereja, mari kita bisa transfer ke Indonesian Christian Fellowship dengan BSB number 082332 dengan akun number 835940914. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur siang hari ini ya Bapak. Terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Kiranya firman-Mu yang terus ya Bapak tertanam di hati sidang jemaat-Mu JKI Penuai Wolonggong ini menjadi kekuatan, menjadi rema ya Bapak. Sehingga hidup kami semakin diubahkan ya Bapak, menjadi berkenan di hadapan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami ya Bapa. Kiranya tangan-Mu ya Bapa yang terus memberkati, tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya semua berkat yang terbaik yang datang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau membawa beberapa ucapan syukur kami untuk keadaan yang sekarang berlangsung dengan baik ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk situasi di Wolonggong ini ya Bapak. Terima kasih untuk semakin hari ya Bapak, tangan-Mu yang tercampur tangan memulihkan ya Bapak dalam masalah COVID-19 ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa ya Bapak untuk semua pergumulan sidang jemaat-Mu JKI Penuai Wolonggong ini ya Bapak, yang sakit ya Bapak, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus dengan bilu-bilu kuasa darah-Mu ya Bapak. Yang membutuhkan pekerjaan Kau berikan, Kau gantikan dengan yang baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap keluarga-keluarga yang ada dari JKI Wolonggong ini ya Bapak. Kami berdoa hubungan yang terbaik, hubungan yang manis antara suami istri, orang tua anak ya Bapak. Biar Engkau yang pulihkan ya Bapak. Semakin manis ya Bapak hubungan keluarga ya Bapak. Terima kasih ya Bapak yang membutuhkan jodoh juga ya Bapak, yang single ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, biar Engkau berikan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang datang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan keluarga besar kami dimanapun mereka berada ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk orang tua kami yang masih ada,
untuk anak kami, untuk kakak adik kami, keponakan kami, teman-teman kami ya Bapa, dari JKI Penuai Wolonggong ini ya Bapa. Kami berdoa, kami minta pelindungan, kami minta kesehatan yang terbaik ya Bapa. Keluar masuk mereka, pekerjaan mereka Kau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ya Bapa doa-doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Ibadah telah selesai, Jemaat JKI Penuai Wolonggong. Terima kasih sekali lagi kepada Pastor Iwan Santoso yang telah membawakan firman yang sungguh luar biasa, memberkati untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah secara online, streaming ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapak, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat JKI Penuai yang luar biasa, bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, persetujuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan yang datang daripada Roh Kudus menuntun kita, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Hmm.